Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dikasih nama Tuhan. Bertemu kembali kita dalam renungan pagi setiap hari, setiap pagi. Kiranya damai Kristus, pertolongan perlindungannya selalu memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Bacaan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 3. Yakobus 1 ayat 3 demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian. Setiap kali mendengar kata ini, kita ingat masa lalu. Kala itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Takut dan gentar jika diumumkan minggu depan ada ujian. Terbayang harus belajar pagi, siang, dan malam gitu Bapak Ibu. Masa yang sangat berat, apalagi jika ada beberapa mata pelajaran yang kurang dikuasai. Bagaimana jika nanti gagal? Apa yang akan terjadi jika kita naik kelas atau tidak naik kelas Bapak Ibu? Ada perasaan bersalah. Mengapa dulu tidak sungguh-sungguh belajar? Itulah suasana hati dan pikiran ketika harus memasuki masa ujian. Nah, apa maksudnya ujian terhadap iman? Apa maksudnya ujian terhadap iman? Kata ujian dalam bahasa aslinya dipakai kata dokimio, berasal dari kata kerja dokimacho. Dalam bahasa Inggris to prove, membuktikan. Jadi berbicara tentang ujian iman artinya berbicara tentang pembuktian. Iman bukan sekedar kata atau diksi yang diucapkan di bibir saja. Juga tidak cukup dinyanyikan. Kalau kita bicara tentang iman, siapapun kita, mungkin jemaat biasa, guru sekolah minggu, pembina remaja, majelis gereja, atau pendeta, perlu dibuktikan. Tidak berhenti di mulut Bapak Ibu. Mengapa iman perlu dibuktikan? Banyak orang hanya sekedar bilang beriman kepada Tuhan. Pencobaan dan kesulitan yang kita hadapi akan membuktikan apakah kita benar, sungguh-sungguh beriman atau percaya kepada Tuhan. Tidak mudah mengajar atau menyanyikan dan mengkhotbahkan. Beras yang di dalam karung pada saat kita akan membelinya perlu dibuktikan keasliannya. Betulkah beras dan wangi? Perlu diambil gancu besi yang runcing ujungnya untuk ditusukkan ke dalam karung beras. Sakit memang jika seandainya karung itu bisa bicara. Jika kita mau menjual emas yang murni, sebelum toko membayarnya maka emas itu akan dibakar, dipanaskan pada suhu tertentu, luntur atau tidak kuningnya atau kemilauannya. Memang untuk membuktikan itu prosesnya sakit, perih dan penuh derita. Tuhan perlu membuktikan apakah iman kita itu asli atau palsu. Tuhan perlu meyakinkan dirinya bahwa pernyataan iman kita itu serius atau sekedar permainan kata atau lip service lah. Semuanya bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kita. Tuhan ingin setiap kita menyadari kekurangan kita. Hanya dengan ujian iman, kita baru sadar bahwa kita harus belajar lagi tentang bagaimana mempraktekkan percaya kita kepadanya. Murid baru tahu bahwa ia harus belajar lagi lebih sungguh-sungguh pada saat menerima hasil ujiannya. Benar ya Bapak Ibu? Seperti seorang murid
Begitulah yang Tuhan inginkan setelah kita melalui fase ujian. Ada tujuan akhir dari Tuhan pada waktu Dia mengizinkan ujian datang kepada kita. Tuhan ingin memastikan bahwa kita adalah orang yang tahan uji. Tuhan ingin setiap kita melihat dan menyadari kekurangan dan kelemahannya. Semuanya itu dibutuhkan sebelum Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada kita. Tuhan ingin diri kita benar-benar siap untuk menerima berkat kehidupan yang lebih besar. Banyak orang yang tidak siap, makin diberkati makin sombong, makin diberkati makin lupa diri, makin mendapat banyak kasih karunia, hatinya makin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, mengapa Tuhan memberikan ujian terhadap iman kita? Tujuannya sangat mulia untuk kebaikan dan kebahagiaan kita. Terimalah dengan luas hati dan jalani saja apapun ujian yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Haleluya. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk renungan pagi hari ini. Nama Tuhan dan ditinggikan dan dimuliakan. Kami Tuhan hanya bersandar kepada Yesus, menyerahkan sepenuhnya di dalam nama Yesus, sebab segala sesuatunya berasal daripadamu Tuhan. Dan itulah sebabnya sebagai kami Tuhan, umat-umat-Mu, hanya menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, di dalam dunia ini, nama Tuhan, nama-Mu ya Yesus yang berkuasa itu menguasai hidup, tubuh, roh dan jiwa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Salam sehat, salam hebat. Haleluya. Bapak Ibu, sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Apabila diberkati dengan renungan ini, mari bagi pada teman-teman sanak saudara kita supaya mereka juga diberkati. Kita membagi berkat. Inilah bentuk pelayanan kita, pelayanan secara online. Nama Yesus dimuliakan dan diagungkan. Haleluya. Amin.